Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Oktariana, NIM 2020141011. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kepribadian psikoanalitik menurut Erik Erikson. Jadi, Erik Erikson ini dia tuh lahirnya di Jerman, tepat 15 Juni 1902. Nah, dulu Erik Erikson ini ia tuh pernah menjadi guru sekolah. Nah, yang mana sekolah yang ia tepati itu dikelola oleh Dorothy, yaitu temannya Anna Ford. Nah, pada saat itu dia tuh berumur 25 tahun. Nah, pada tahun 1927 sampai 1933, Erik Erikson dan Anna Ford, yaitu temannya itu, dia itu belajar sebagai child analyst di Vienna Psychoanalytic Institute. Struktur kepribadian konsep teori Erik Erikson. Nah, di dalam konsep teori Erik Erikson ini terkenal dengan ego, yang mana terdapat ego kreatif. Ego kreatif itu adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap-tahap kehidupan. Erik Erikson menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ego identity, dan juga body ego, dan yang ketiga ego ideal. Ego otonomi fungsional. Jadi, ego otonomi fungsional ini ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita, yaitu contohnya antara hubungan ibu dan anak. Nah, Erik Erikson ini menganggap bahwa proses pemberian makanan pada bayi merupakan model interaksi sosial antara bayi dan lingkungan sosialnya. Tahap perkembangan. Di dalam teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson, ini merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam psikologi. Nah, hal ini dikarenakan ia itu menjelaskan tahap-tahap perkembangan manusia, yaitu mulai dari ia 0, yaitu ia lahir, hingga ia lanjut usia. Dan teori Erik Erikson ini meyakini bahwa perkembangan manusia itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi 8 tahap perkembangan ini memiliki krisis yang berbeda-beda pada setiap tahapnya. Pada usia 0 sampai 1 tahun ini, semua pemenuhan kebutuhan anak itu berdasarkan dari orang tua, yaitu terutama pada ibu. Nah, bagaimana cara ibu memberi kebutuhan kepada anak itu akan membentuk rasa percaya. Nah, apabila pengasuhan ibu terhadap anak ini tidak responsif, tidak konsisten, ini akan membentuk anak itu menjadi seorang yang penuh keraguan, yang penuh ketidakpercayaan dan rasa curigaan pada orang lain. Nah, kegagalan ini dalam mengembangkan rasa percaya, bayi itu akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungan sekitarnya itu tidak akan memberi rasa kenyamanan terhadap dia. Pada usia 1 sampai 3 tahun, nah, yaitu anak sudah memiliki rasa otonomi dan rasa malu. Nah, pada usia ini anak sudah mulai cenderung aktif dalam segala hal.
yaitu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri. Nah, peran orang tua di saat anak usia ini yaitu membimbingnya, memberi motivasinya agar anak tuh terbentuk menjadi pribadi yang percaya diri. Nah, sebaliknya apabila orang tua membatasi terus keras terhadap anaknya, maka itu akan membentuk anak menjadi pribadi orang yang lemah. Dia dia malu terhadap kemampuannya. Di usia 3-6 tahun ini anak sudah memiliki rasa inisiatif dan rasa bersalah. Nah, jadi di saat usia ini nih anak tuh telah memasuki tahap prasekolah di mana kemampuan motorik dan bahasa anak itu sudah mulai matang. Yang kemungkinan mereka tuh untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan baik itu secara fisik maupun sosial. Nah, ketika anak memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, itu suka mengalami kegagalan. Nah, di saat kegagalan itu peran orang tua tuh untuk membimbing, memotivasi itu sangat diperlukan. Nah, apabila orang tua suka memberikan hukuman ketika anak melakukan inisiatif, maka anak tuh akan merasa bersalah dan akan menggambarkan sikap tidak peduli. 6-12 tahun yaitu masa rasa percaya diri dan rendah hati. Nah, jadi pada tahap ini nih kemampuan akademik anak tuh mulai berkembang. Begitu pula kemampuan sosial anak untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Nah, mereka itu mulai peduli pada sikap atau penampilan yang akan memperkuat posisi mereka. Dan mereka tuh akan belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, anak mulai menemukan minatnya jika anak tuh mendapat pujian dari lingkungannya. Dia akan menjadi rajin dan bisa percaya diri. Namun jika anak terlalu banyak mendapatkan umpan negatif, anak tuh akan merasa kehilangan motivasi dan kehilangan harga dirinya. Jadi, pada tahapan ini, lingkungan itu sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Pada usia 15-20 tahun yaitu pada masa identitas dan krisis identitas. Nah, pada tahap ini anak tuh sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati diri mereka. Nah, masa ini terkenal dengan masa peralihan antara dunia anak-anak dan dunia dewasa. Nah, kalau secara biologis masa ini nih sudah termasuk tahap dewasa, tapi kalau secara psikis tahap ini nih belum termasuk dewasa, belum dikategorikan dewasa. Nah, pada saat ini nih kebanyakan anak tuh mengalami krisis identitas, yang mana dia itu akan mencoba banyak hal baru untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Nah, dengan begitu bimbingan dari orang tua dan lingkungan itu sangat diperlukan agar mereka tuh bisa menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Dewasa muda yaitu 20-30 tahun yaitu berinteraksi dan kesepian. Nah, pada tahap ini seseorang tuh sudah mengetahui jati diri mereka dan sudah tahu mau jadi apa mereka nanti. Nah, tapi kalau masalah pertemanan di tahap ini pertemanan itu sudah mulai berkurang, sudah tidak seperti tahap sebelumnya. Nah, tapi di tahap ini mereka tuh kalau menjalin hubungan dengan orang lain tuh sudah mulai dengan komitmen. Namun ketika mereka mengalami kegagalan, mereka tuh akan terasingkan, mereka tuh akan menjauh dari orang lain, mereka akan kesepian. Nah, pada tahap ini bantuan dari pasangan atau teman-teman dekat itu sangatlah membantu. Keberhasilan melalui fase ini tentu saja tidak lepas dari fase-fase sebelumnya. Dewasa menengah yaitu dari usia 30-65 tahun, yang mana keberlangsungan generasi dan mandek atau stagnasi. Nah, masa ini adalah masa ketika seseorang sudah berkeluarga, yang mana Erik Erikson itu berpendapat bahwa generativitas adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing dalam generasi berikutnya. Nah, biasanya orang pada usia ini sudah mencapai generativitas melalui dengan membesarkan anak-anak mereka, harapan yang ingin dicapai masa ini. Nah, itu terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik dalam kepedulian. Nah, dalam tahap ini diharapkan seseorang tuh telah memasuki tahap usia dewasa menengah, yang mana ia dapat menjalin hubungan atau berinteraksi secara baik dan menyenangkan dengan generasi penerusnya, dan ia juga tidak akan memaksakan kehendak mereka berdasarkan pengalaman yang mereka alami.
65 tahun ke atas, yaitu rasa berpuas-puas dan putus asa. Nah, masa ini adalah masa ketika seseorang itu sudah lanjut usia, dan juga ada yang menjelaskan masa ini adalah masa ketika seseorang itu menilai perjalanan hidupnya sendiri. Dan sebagian juga ada yang menjelaskan bahwa di usia inilah seseorang itu akan terlihat merasa puas dan bijaksana, atau merasa hampa dan kecewa dengan kehidupannya.